Ali bersuat ke Hasan, Hasan ke Husain dan seterusnya, kenapa itu harus dipenuhi? Mungkin sedikit ini bisa disampaikan. Ya, mungkin cuma sedikit aja. Dan saya sekarang sudah bergeser dari penelitian historis saya kepada keyakinan orang Syiah. Jadi menurut orang Syiah, Rasulullah berwasiat kepada Imam Ali, dan itulah tema disertasi saya. Tidak ada yang lain. Dan menurut orang Syiah, Ali pun kemudian berwasiat kepada Hasan, Hasan berwasiat kepada Hussein, dan mereka biasanya menunjukkan dalil-dalil dari buku ahli sunnah juga. Misalnya dalam kitab Ya Nabiul Mawaddah, bahwa menurut Nabi SAW, orang-orang itu yang kemudian menjadi imam itu emang sudah disebutkan oleh Nabi. Salah satu dalil juga misalnya tentang pengangkatan yang 12 imam itu adalah hadis dalam Sahihul Bukhari dan Muslim. Sahihul Bukhari dalam Kitabul Imarah, dan Muslim kalau saya tidak salah Kitabul Hukumah atau terbalik. Dan ya, di situ dikatakan agama ini insya Allah akan terus tegak selama lewat di hadapan mereka 12 khalifah. Dalam Sahih Muslim, Bukhari 12 amir. Begitu juga dalam Sahih Muslim. Jadi mungkin berdasarkan itulah. Tapi sekali lagi ini di luar, mohon maaf, luar penelitian saya. Mungkin saya anjurkan juga kalau ada peneliti lain yang bermaksud untuk mendapat risiko di demonstrasi, melakukan penelitian lagi tentang pewarisan wasiat dari Hasan kepada Husain dan selanjutnya. Ya, jadi saya ingin katakan juga bahwa itu interpretasi Sunni memahami hadis tadi, tetapi ya, kalau Sunni tidak memahaminya juga seperti itu ya. Ya, saya kira seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Penguji keempat, jajaran para promotor dan co-promotor. Pertama, Bapak Profesor Dr. Phil H. Kamarudin Aminemah, waktunya 7 menit, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Promovendus yang saya hormati, sebagai promotor tentu saya tidak segalak penguji, Pak. Pertama, pertanyaan ringan saja dulu. Menurut Promovendus, signifikansi sunnah sahabat dalam konstruksi pemikiran Islam pasca sahabat, khususnya pasca atau pada fase-fase pembentukan atau formative period, itu seperti apa? Sampai hari ini, kira-kira dalam konstruksi pemikiran fikih, konstruksi pemikiran Islam, sesignifikan apa sih sunnah sahabat itu dalam mempengaruhi para pemikir Islam sampai hari ini? Itu yang pertama. Silakan. Saya mungkin ingin memberikan contoh yang mutaakhir. Di Mesir sekarang ini ada salah seorang pemikir Islam, masih muda, mungkin usianya sama dengan usia anak saya. Dia pernah memimpin orang-orang yang demonstrasi di Medan At-Tahrir di Mesir ketika menggulingkan Mubarak, sehingga ia dikenal sebagai Khatib Medanut Tahrir. Dan dia kemudian diskusi, sekarang dia di penjara dan menderita virus C, meminta supaya ia diizinkan untuk berobat, tapi Jenderal Misi tidak mengizinkannya, dan dia dipenjarakan karena dia mencoba mengkritik sunnah sahabat yang itu berpengaruh sampai ke Promovendus yang saya hormati, yang saya maksud itu adalah dalam pembentukan pemikiran Islam, paradigma sunnah sahabat itu sejauh mana itu digunakan. Jadi bukan pada pendapat orang bahwa sunnah sahabat itu otoritatif, harus dijadikan sebagai hujah. Bukan itu yang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan adalah, ini sederhana saja sih sesungguhnya, saya juga tidak berharap jawaban begitu dalam sekali. Kira-kira signifikansi sunnah itu dalam membentuk warna pemikiran Islam dunia itu seperti apa? Ya, pertama, kecenderungan orang untuk mempertahankan sunnah sahabat. Menurut saya sekiranya sunnah sahabat itu mendatangkan maslahat,
baguslah itu dipertahankan. Dan tapi sekarang terjadi di dunia Islam itu kadang-kadang konflik dari satu kelompok yang mempertahankan sunnah sahabat dan kelompok yang lain yang ingin mengembalikan lagi kepada sunnah Nabi. Dan pemikiran itu masih terus berlangsung, konflik di antara dua kubu ini. Ini karena waktu kita sangat terbatas, jadi yang kedua Pak Kang Jalal, cara yang benar atau cara yang kira-kira reliable untuk mengidentifikasi sunnah sahabat itu seperti apa sih? Terus terang saya sangat miss dalam disertasi ini yang menurut saya secara metodologi sedikit saya anggap agak fundamental, karena literatur yang Anda kutip, hadis-hadis yang dikutip itu tidak pernah dipersoalkan apakah literatur ini sahih atau tidak. Jadi suatu saat kalau ada peneliti, misalnya saya melakukan penelitian dan saya kaji bahwa ternyata hadis yang Anda gunakan itu semua tidak benar atau tidak seperti yang diatribusikan, maka seluruh kesimpulan yang ditarik oleh Promovendus itu kolaps semuanya. Karena tidak pernah disoal sedikit pun tentang otentisitas, originalitas daripada sumber yang dikutip. Misalnya begini, tentang hadis yang dalam Sahih Bukhari sekalipun, sepertinya Promovendus yakin sekali bahwa apa yang disampaikan Bukhari itu 100% benar adanya. Kita tidak menafikan otoritas daripada Bukhari misalnya, tetapi pertanyaan adalah cara kita mengidentifikasi sunnah sahabat. Jangan-jangan sebenarnya sahabat itu tidak seperti itu. Jangan-jangan sahabat tidak pernah mengatakan itu, tapi disandarkan kepada sahabat. Jangan-jangan itu hanya dikatakan oleh tabi'in atau tabi'in yang menyandarkannya kepada sahabat. Itu yang tidak pernah, yang saya sangat miss di sini. Karena apalagi kalau kita melihat sejarah pada masa-masa paruh terakhir abad pertama Hijriah, itu luar biasa dan itu tidak pernah disoal. Itu yang secara metodologi menurut saya perlu sedikit yang saya sedikit miss ya, karena ya sekali lagi tidak pernah dipersoalkan. Jangan-jangan sahabat itu sebenarnya tidak bertanggung jawab tentang apa yang disandarkan kepadanya, apalagi Nabi. Nah, apakah semua yang dikutip ini dianggap bahwa ini sudah benar dari Nabi gitu? Jadi kelemahannya menurut saya metodologi yang digunakan di sini adalah Promovendus membangun sebuah argumen, sebuah kesimpulan yang sangat besar, tetapi tidak cukup sumber, tidak cukup metodologi untuk sampai pada kesimpulan itu. Misalnya ketika menyimpulkan bahwa Nabi berwasiat. Hadis-hadis yang dikutip oke lah, ada hadis dari Sunni dan tanpa mengutip dari Syiah oke. Tetapi kan pertanyaannya itu tidak pernah disoal apakah itu benar atau tidak. Dan siapa yang mengatakan itu? Apa betul sahabat? Jangan sampai tabi'in atau tabi'in dan seterusnya. Artinya bahwa bisa, saya kira ini diskursus yang sangat masif juga diketahui oleh terutama peneliti di barat, bahwa ya ada teori projection back yang saya kira dalam ilmu hadis juga dikenal dengan teori raf'ul hadis, karena pada saat itu sesungguhnya yang paling penting bukan kapasitas tapi otoritas. Jadi kecenderungan untuk menyandarkan kepada otoritas yang lebih tinggi itu sangat masif sekali dilakukan dan ini tidak pernah disoal. Jadi saya hanya itu saja. Bagaimana tanggapan Kang Jalal? Saya seperti saya ulangi berkali-kali, saya menggunakan metode historiografis. Walaupun begitu, misalnya tentang hadis wasiat, saya sebutkan penilaian para ahli jarah wa ta'dil tentang otentisitas hadis-hadis tersebut. Tapi buat saya ilmu jarah wa ta'dil sebetulnya saya agak enggan untuk menyampaikannya, tapi karena itu juga dituliskan dalam disertasi saya, mengalami mempunyai beberapa kelemahan. Seperti Bapak sebutkan tadi juga, sebagai dari penelitian orang-orang barat, isnad aja sebetulnya itu bisa jadi masalah. Jadi karena itu kemudian saya mengambil metode historis, yaitu sebuah cara dalam historiografi untuk mengecek otentisitas dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya data itu. Dan kemudian kita periksa konsistensinya. Nah, itulah inti dari metode abduktif. Jadi sesuatu itu kita pandang reliable kalau data-data itu yang kita kumpulkan itu konsisten satu sama lain, tanpa memperhatikan sanad hadis itu. Makasih.
Berikut kita persilakan penguji kelima Bapak Profesor Dr. Muhammad Kasim Matarema, waktunya 7 menit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Dewan Promosi yang terhormat, Dewan Penguji dan hadirin yang saya hormati. Saudara Promovendus, sebagai ko-promotor, saya bersyukur kepada Allah. Kita sudah menuju akhir proses program studi doktoral saudara, yakni promosi doktor. Rasa syukur saya bertambah karena pasca sarjana UIN Alauddin Makassar berhasil atau sedang menunggu lahirnya disertasi yang ditulis oleh seorang yang dinilai sangat memahami dan menghayati pemikiran Islam Syiah. Sehingga disertasi tersebut tidak apa-apa saya katakan bercorak Syiah. Itu bagus. Sebab kalau ada peneliti lain berminat mencari disertasi yang bercorak Syiah, dengan gampang saya bisa bilang bahwa yang dicari ada di pasca sarjana UIN Makassar. Saudara Promovendus, bagi saya disertasi saudara sudah selesai. Sudah mau masuk ke masa lampau. Karena itu saya ingin meninggalkan disertasi saudara dan melihat lebih ke depan lagi. Untuk itu pertanyaan saya adalah, sebagai orang yang sangat menghayati corak pemikiran Islam Syiah, bagaimana pandangan Promovendus terhadap corak berpikir Muslim Sunnah dan Muslim Ahmadiyah? Selanjutnya, bagaimana pula pandangan Promovendus tentang suatu masa depan bersama bagi ketiga mazhab besar tersebut, Sunnah, Syiah, dan Ahmadiyah? Silakan. Pertama, saya kira seluruh madhab dalam Islam adalah hasil konstruksi sejarah. Sunni adalah hasil konstruksi sejarah, Ahmadiyah adalah hasil konstruksi sejarah, Syiah juga hasil konstruksi sejarah. Yang menurut saya pelajaran yang paling berharga dari sejarah itu ialah bahwa kita tidak bisa menghakimi satu mazhab itu dengan secara negatif, tetapi karena ketiga-tiganya, karena yang kita sebut ini Sunni, Syiah, dan Ahmadiyah, walaupun dalam kategori saya dari saya pemikiran Ahmadiyah itu masuknya Sunni, tapi buat saya itu semua adalah hasil konstruksi sejarah dan menurut saya memberikan kekayaan yang berharga bagi umat Islam. Jadi secara filosofis sebetulnya perbedaan-perbedaan mazhab itu akan menyebabkan setiap orang berusaha mencari, berdialog, berdiskusi. Dan memang saya membayangkan masa depan Islam yang terdiri dari berbagai mazhab itu dipenuhi dengan harmoni dan saling memahami, bukan ditandai dengan saling fitnah dan saling menghujat. Dan kalau tujuannya tentu saling memahami, kita memerlukan dialog yang terbuka. Dan mungkin ada juga kehendak saya, tidak saya maksudkan sebagai takiyah, yaitu mestinya dialog-dialog seperti ini hanya dilakukan secara akademis dan secara ilmiah, ketika fanatisme mazhab tidak masuk di situ. Jadi kita masing-masing mencarikan bukti dan di masyarakat kita tetap hidup bersama dengan yang lain. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, mohon maaf, saya pernah menulis buku Dahulukan Akhlak di Atas Fikih, yaitu perbedaan-perbedaan itu tidak usah menjadi perhatian dalam pergaulan hidup kita sehari-hari, biarlah itu diurus oleh para akademisi saja. Ahmadiyah tidak usah dimasukkan di sunnah.
Ya, Karena kenyataan historis sosial, Iya. orang Sunnah mengganyang Ahmadiyah. betul ya. Jadi biarkan saja seperti yang saudara katakan, itu produk sejarah. Iya. 3 peta besar Islam, Syiah, Ahmadiyah, dan Sunnah. Oke? Iya. Oke, terima kasih. Setuju, setuju. Baik, kita persilakan Bapak promotor utama Profesor Dr. H. Ahmad M.Seong-MA. Kali ini akan bertindak selaku penguji, waktunya 7 menit, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat kita bertambah kaya sekarang ini karena sudah ada Ahmadiyah. Saya pernah mengumpulkan mahasiswa sebagai sejarawan setelah saya mempelajari sejarah Islam. Seandainya Nabi dengan kekuasaan Tuhan, innallaha ala kulli syai'in qadir, lalu dihadapkan kepada kita, hadir bersama dengan kita pada hari ini. Kepada Nabi kita tanya, apakah dia Sunni atau Syiah atau Ahmadiyah? Saya tambah lagi satu. Menurut saya pasti tidak ada jawaban. Karena baik Sunni, Syiah, Ahmadiyah itu produk historis. Dia lahir dalam sejarah Islam. Apalagi kalau ditanya, ini kebetulan ada teman saya, apakah dia tarekat Satsalia? Sasilia, semakin jauh lagi. Pasti tidak ada. Kita tadi telah mendengarkan, kalau saya baca tulisan Romo Pendos, ada perbedaan yang sangat jauh antara, walaupun tadi dikatakan saling melengkapi, teori jarh wa ta'dil dalam menilai hadis dan historiografi dalam menilai hadis. Bisa dikemukakan secara singkat perbedaannya? Ya. Kalau diizinkan, saya ingin memberikan contoh singkat aja. Ada berita bahwa Jokowi itu Kristen. Berita itu disampaikan oleh Fulan ibni Fulan. Dan kata Fulan ibni Fulan, maaf, yang kebetulan orang PKS, Fulan ibnu Fulan yang menyampaikan hadis itu terpercaya, sikot. Dia terima dari siapa? Dari Fulan ibnu Fulan lagi, dari kelompoknya. Dan kelompoknya itu juga mengatakan berita itu sikot. Kemudian disampaikan kepada mereka bahwa menurut Megawati, Jokowi itu Islam. Tapi kata ahli hadis dari kelompok ini, Megawati fasik, tidak bisa kita percayai. Ya. Jadi hadis itu kemudian dhaif. Siapa yang menilai? Itu ahli jarah wa ta'dil secara kelompok. Jadi dari kelompok dia. Dalam metode historis, kita tidak dhaifkan dulu itu. Tapi data-data itu kita kumpulkan dan kita cek konsistensinya. Kita bukan hanya mengumpulkan dari yang mendoifkan hadis itu, juga kita kumpulkan yang mensohihkannya, juga yang dia doifkan. Misalnya kita lengkapilah data-data itu. Misalnya kita tanya Jokowi sendiri, dan Jokowi katanya Islam. Terus kita tanya juga orang-orang Solo, ternyata Jokowi itu Islam. Dan pada waktu kampanye, sekarang udah lewat kampanyenya, ternyata Jokowi itu selalu berhenti di setiap tempat kalau sudah datang waktu sholat, dan dia memilih masjid yang terdekat. Itu di tengah-tengah menyebarnya hadis Jokowi seorang Kristen. Nah, data-data ini kemudian kita sambungkan. Jadi kita tidak hanya berdasarkan hadis dalam data sejarah, tetapi juga berdasarkan data-data sejarah lainnya. Termasuk dalam buku ini misalnya peristiwa-peristiwa sejarah lainnya yang berkaitan dengan itu. Sekarang bagaimana kalau saya mengatakan perbedaannya, historiografi itu dia bertolak dari keraguan. Jadi kalau ada yang mengatakan, dia ragukan dulu. Berbeda dengan metode jarh wa ta'dil, dia bertolak dari keyakinan. Iya. Itu yang saya baca dari disertasi Anda. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini karena saya
Jadi bukan pertanyaan masalah disertasi, tapi boleh jadi terkait sedikit lah dengan disertasi. Bisakah Prof. Pendus menjelaskan posisinya di sini di tulisan ini dituduh sebagai agen Syiah. Bagaimana penjelasannya? Ya. Karena itu tuduhan, jadi saya agak sulit untuk menjelaskan. Tapi posisi saya sekarang, saya kalau itu disebut, saya sebetulnya termasuk pengikut, kalau di dalam fikih itu kita sebut talfiq. Jadi saya mengambil hal-hal yang berharga dari Ahlus Sunnah, saya mengambil juga hal-hal yang berharga yang bisa saya terima dengan ukuran saya dari orang-orang Syiah. Jadi banyak di Indonesia saja orang-orang Syiah yang menganggap saya ini Syiah yang munharif, artinya yang menyimpang dari kebanyakan orang-orang Syiah. Tapi juga banyak Sunni yang berkeyakinan bahwa saya Syiah asli, yang tidak bisa diragukan lagi. Ya, yang terakhir itu keyakinan bahwa Prof. Pendus adalah Syiah asli, yang membuat kami di sini itu dalam tanda petik babak belur. Mohon maaf, Pak. Baru 10 hari saya menjabat rektor, itu saya sudah di demo pertama kali dengan nama ingin audiensi. Audiensi kan mestinya 3 orang saja, tapi ini 60 orang, Pak. Dan bawa yang panjang-panjang itu. Padahal ruang rapat saya kan cuma ada 18 orang. Sejak itu saya mengatakan, setelah bertemu dengan kawan-kawan, ini sudah terdaftar sebagai mahasiswa pasca. Jadi siapapun berhak memperoleh pendidikan di UIN Alauddin. Jangan kata Syiah, seandainya Kang Jalal Syiah, orang non Muslim pun kita terima di sini. Jadi final, saya bilang final. Ini jalan terus, nanti berhenti kalau dokter. Alhamdulillah hari ini walaupun demonstrasi di DPR, tetap kita ujian di sini, Pak. Itu sebabnya saya membutuhkan informasi penjelasan itu, membersihkan diri seandainya betul-betul bukan Syiah. Itu. Yang kedua, tadi ada mazhab Sunni Syiah, tapi di sini saya lihat ia ingin menegakkan mazhab ukhuwah. Lalu disambung seperti yang telah dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, apakah ukhuwah itu hanya Ali bin Abi Thalib? Tidak sahabat lain. Dan bagaimana itu Anda memainkan peran itu dalam posisi Anda, baik selaku mubalik, selaku dosen, sekarang selaku anggota DPR? Silakan. Karena itu mungkin saya ingin garis bawahi seperti Ali bin Abi Thalib, such as Ali bin Abi Thalib, mithla Ali bin Abi Thalib. Artinya tentu sahabat-sahabat yang lain pun punya peran dalam mempersatukan umat. Saya malah beberapa ahli fikih mengatakan bahwa ada di antara pemimpin Islam. Saya potong dulu sedikit. Karena nama Ali bin Abi Thalib itu selalu diunggulkan, Pak, maka kami babak belur di sini. Jadi kami pernah diminta hearing ke DPRD provinsi, kami ikut, kami diminta ke gubernur, kami ke majelis ulama, malah orang majelis ulama yang datang ke kami, Pak, mempertanyakan. Itu gara-gara Kang Jalal selalu menyebut itu Ali dan keturunannya dan seterusnya. Jadi bukan masalah sepele bagi kami, bagi Kang Jalal mungkin ya. Iya. Tapi bagi kami di sini membawa efek yang luar biasa. Iya. Dan sampai efeknya itu menghalalkan darahnya Bang Kasim, Pak Kasim, Profesor Dr. Kasim Mata. Itu bukan main-main, Pak.
malam-malam jam setengah 1, Pak Rektor, kami akan turun besok dengan kekuatan 2.500 demonstran. Luar biasa itu. Jadi menteror kami. Itu penjelasan gimana? Silakan, Pak. Saya secara pribadi mengaturkan terima kasih dan permohonan maaf sekaligus. Terima kasih bahwa saya masih bisa berada di sini betapapun teror menimpa Civitas Akademika di sini. Tapi saya kira